Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Dewa Talks. Bagi yang baru hadir hari ini, perkenalkan nama aku Lintang, aku dari Dewa Web. Nah, pada webinar hari ini, tapi kami akan membahas mengenai how to bring your UKM to go digital, atau bagaimana cara membawa UKM kamu untuk masuk ke dunia online atau digital. Nah, seperti yang kalian tahu, pandemi COVID-19 ini sudah memukul banyak usaha yang berbasis retail dan offline, dan tidak sedikit dari pemilik usaha ini harus secara terpaksa menutup usahanya. Namun di balik situasi ini, sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk berkembang. Nah, tapi pasar ini hanya bisa digarap secara maksimal dengan metode digital marketing atau online, dan apabila kalian menggunakan digital marketing dan online, biaya operasional yang kalian gunakan akan jauh lebih kecil dibanding bisnis konvensional. Nah, maka dari itu, untuk membantu teman-teman UKM yang hadir hari ini, kami telah menghadirkan Mas Berto Saksono Jati, founder SB1M, yang akan membantu teman-teman untuk mengulik nih, gimana sih cara membawa UKM kalian ke dunia online. Nah, sebelumnya aku mau kasih tunjuk nih Mas Berto. Mungkin Mas Berto boleh keluarin kameranya atau menunjukkan dirinya. Halo Mas Berto. Nah, Halo. halo teman-teman, itu teman-teman bisa lihat Mas Berto? Oke. Teman-teman bisa lihat Mas Berto nggak? Oh bisa, oke oke. Nah, Mas Berto hari ini akan, mengulik nih teman-teman, mengenai how to bring your UKM to go digital. Nah, Mas Berto sendiri adalah founder dari komunitas SD1M, di mana komunitas ini sudah berhasil membawa member-membernya menjadi sukses dalam bisnisnya. Salah satu contoh UKM yang dikembangkan oleh Mas Berto adalah Tahu Go, di mana Mas Berto telah mendorong konsep bisnis dari Tahu Go ini, yang sebelumnya ada 20 cabang aja, menjadi 200 cabang. Coba tuh teman-teman, dari 20 cabang jadi 200 cabang. Jadi mungkin teman-teman udah nggak sabar ya denger penjelasan dari Mas Berto. Oke, aku juga sekalian kasih tahu, mengenai teknis dari webinar ini. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Berto, kalian bisa langsung tanya di box Q&A agar kami mudah melihatnya. Pertanyaan kalian akan kami jawab pada sesi Q&A. Kemudian di akhir webinar akan ada door prize dan juga promo spesial untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Jadi stay tune sampai akhir webinar ya teman-teman. Webinar ini juga live di YouTube kebetulan. Untuk teman-teman yang nonton melalui YouTube, mohon maaf tapi, chat kalian tidak langsung masuk ke Zoom, tapi tenang aja, di sana juga sudah ada tim kami yang standby, jadi jika kalian ada pertanyaan bisa langsung dijawab oleh tim Dewa Web. Oke. Mungkin sekian dari aku untuk sekarang, waktu dan tempat aku persilakan ke Mas Berto untuk membawakan materinya. Oke, kita mulai ya teman-teman Oke, ya. silakan Mas Berto. Saya udah share screen belum nih ya? Belum belum. Oh belum Coba. ya, oke oke. Mhm. Nah, udah. Oke, sip 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 sip. Silakan Mas Berto. Oke, baik baik, terima kasih Mbak Lintang. Terima kasih Dewa Web atas kesempatannya, senang banget ya. Kehormatan sih diajak, webinar bersama Dewa Web. Nah teman-teman, salam kenal ya bagi yang belum pernah kenal. Mungkin di sini nanti sambil chat aja kali ya teman-teman, mungkin, boleh tahu nggak di sini siapa yang belum pernah mulai bisnis, atau bisnisnya kedampak corona, terus nggak tahu harus ngapain lagi. Mudah-mudahan sih hari ini ada sebuah insight ya. Jadi sebenarnya saya itu ada, berbagai bisnis ya yang kalau ditanya kena corona, dampak corona kena ya pasti ya, nggak mungkin nggak kena ya. Nah cuma hanya, saya mau sharing sedikit nih, ada beberapa bisnis yang, ternyata kuat banget gitu menghadapi corona gitu. Nah kalau dibilang bisnis restoran saya ada beberapa kan, ada Bakso Kemon juga dan beberapa gitu ya, terus, ada beberapa yang drop juga teman-teman. Tapi ada beberapa yang tetap bertahan dan, semakin kuat gitu. Nah ternyata kalau misalnya teman-teman mau mencoba ya, itu namanya bisnis cemilan gitu, cemilan snack. Jadi ternyata snack itu, lumayan tidak tidak berdampak di corona ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau misalnya makan siang itu kan harganya mungkin 30.000 orang masih milih-milih gitu ya, tapi kalau misalnya cemilan harganya cuma 10.000, 15.000, cuma 10.000 ini 15.000 ya. Karena semua orang berpikir, cuma, kita kalau bagi teman-teman yang punya bisnis cemilan, kayak snack-snack seperti itu nanti hasilnya bisa mudah-mudahan ya, kalau pengalaman saya sih hasilnya cukup bagus gitu sampai hari ini ya, yang untuk cemilan ini ya, yaitu tahu sih kalau saya. Oke,
Hari ini saya akan bahas ini sih, cerita sedikit tentang namanya Traffic Secrets. Jadi di sini siapa yang belum punya buku ini ya, Traffic Secrets? Belinya di mana? Belinya bukan di Gramedia ya. Nanti teman-teman browsing aja atau buka website saya di bertosaksonojati.com. Di situ ada banner di situ yang bisa teman-teman beli ya. Jadi buku ini bagus banget. Ini Russell Brunson tuh omsetnya ratusan miliar ya sebulan ya teman-teman. Saya banyak belajar dari dulu sih emang banyak belajar sama Russell gitu. Nah di Russell ini dibilangnya pokoknya sebenarnya teman-teman kalau mau bisnis itu yang diperlukan itu adalah menemukan dream customer-nya gitu ya. Jadi sebenarnya cari market dulu gitu ya, cari market, cari dream customer-nya. Kalau teman-teman ketemu dream customer-nya, itu selanjutnya sebenarnya agak mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisnis nih, mulai bisnis apa gitu ya, terus bingung ya customer saya siapa gitu, wah itu bahaya. Nanti teman-teman makanya hari ini saya lebih cerita kalau teman-teman mau mulai bisnis, cari dream customer itu siapa gitu ya teman-teman ya. Ini belajar dari ini ya teman-teman, dari siapa namanya, Russell Brunson. Saya 3 hari lalu ya sama Mas Di Ferdinand ya. Mas Di Ferdinand nih ahli banget startup. Saya mau sedikit ini ya teman-teman ya. Ini suara masih kedengeran ya, Mbak Lintang ya? Masih kok, Sorry nih. masih. Oke oke, thank you thank you. Iya. Soalnya kayak ngomong sendiri. Jadi ini nih teman-teman, Mas Di tuh dia baca CNN Indonesia ya. Dia cerita bahwa masa pandemi ini ternyata jadi gini nih teman-teman, bagi teman-teman yang mulai bisnis, ternyata dana ratusan, katanya puluhan triliun apa ratusan triliun ya, udah siap dikucurkan kepada, UKM-UKM yang smart ya, UKM-UKM yang unik ya gitu. Jadi teman-teman nanti ada harapan sih sebenarnya. Nah, saya nggak tahu ya teman-teman, nanti akan bikin apa. Kalau saya sharing sendiri, coba teman-teman bikin sesuatu yang dimakan setiap hari gitu, yang kita konsumsi setiap hari, itu biasanya para investor itu senang sama yang model begitu ya, karena apa, cash flow-nya tuh tiap hari masuk gitu. Nah ini kalau diceritain Kopi Kenangan dapat dana segar 1,6 triliun ya, gokil ya. Makanya jangan heran ya, di Bintaro ini, di Giant ada, saya tuh kalau keluar Bintaro, rumah saya Bintaro ya, di sekeliling tuh Kopi Kenangan, udah kayak Alfamart, teman-teman dia dananya segini dikucurkan gitu ya. 24 startup Indonesia dapat pendanaan meski ada pandemi corona. Jadi mudah-mudahan setelah webinar ini teman-teman berani mulai buka sesuatu gerobakan yang nanti saya cerita deh teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya, kenalan dulu ya teman-teman ya. Eee, by the way nama saya Berto Saksono Jati, ini usaha saya dari bayi. Dari bayi itu saya belum pernah kerja sama orang, jadi saya belum pernah kerja kantoran, teman-teman. Jadi saya tidak tahu rasanya dimarahin bos atau apa, karena dulu saya mikir karena mungkin saya dari zaman dulu tuh nongkrongnya sama para pengusaha gitu ya, artinya seumuran saya, teman-teman saya pada dagang juga gitu ya. Jadi selama ini belum pernah kerja sama orang, katanya sih kalau jadi pengusaha, itu melesatnya lebih cepat gitu. Nah sebenarnya yang mendorong menjadi pengusaha itu selain diri saya sendiri, keluarga sama dulu saya inget banget ada guru saya Pak Purdi Chandra ya. Jadi, guru saya itu yang ngajarin, menggila lah ibaratnya gila jadi pengusaha kan. Jadi ternyata untuk jadi pengusaha itu harus gila teman-teman. Jadi nggak usah banyak mikir lah kalau ibaratnya gitu. Kekacauan kacau di awal nanti tinggal diperbaiki di belakang. Nah saya cocok nih sama Pak Purdi. Jadi ancur-ancuran di awal tapi bisa diberesin di belakang. Daripada kebanyakan mikir, kebanyakan bisnis plan malah nggak jadi gitu ya teman-teman ya. Saya cerita dikit ya, dulu pernah ada investor nih mau masuk ke Blue nih, teman-teman, kan Blue lagi dulu berkembang banget ya, terus mau masuk nih, mau dibikin di Bogor atau di mana saya lupa gitu ya. Wah meeting mulu, tiap hari meeting meeting, dia siapin dana keluarin berapa miliar. Waktu meeting selalu yang dicerita, "Ini kalau ruginya bisa sekian loh Mas Berto, bisa sampai ratusan juta bahkan miliar loh. Nanti kalau rugi gimana nih? Siapa yang nanggung nih Mas Berto?" Jadi bla bla bla. Wah dari situ saya baru kepikir, gila juga ya zaman dulu gue mulai usaha nggak pakai mikir gitu ya. Langsung mulai aja, seandainya saya dulu waktu usaha pakai mikir, jangan-jangan saya sampai sekarang nggak pernah bikin usaha gitu teman-teman. Kalau saya benar-benar ngitungin ya, kalau saya buka modalnya 1 miliar,
Terus nanti kalau rugi 1 miliar, aduh gimana ya, keluarga gue gimana ya? Aduh, saya bersyukur sih teman-teman nggak pernah mikir sampai segitu ya, sehingga saya nekat aja. Jadi teman-teman yang penting teman-teman jujur, mau kerja keras, itu Tuhan tuh ngelihat kok, nanti ada sesuatu kebaikan lah dari hadiah lah dari Tuhan kalau ibarat gitu ya. Jadi jangan takut ya sebenarnya ya, Tuhan tuh di belakang kita lah, kalau saya selalu gitu ya. Ini toko blog saya. Nah, teman-teman masa-masa pandemi ini saya cerita sedikit ya, ini pandemi tuh nggak bisa PSBB ya, tidak bisa buka gitu ya. Walaupun sedikit agak kucing-kucingan ya, kadang buka, kadang tutup, gimana ya, soalnya kita harus mempertahankan ini kan, karyawan juga kan supaya gimana tidak keluar gitu ya, tidak PHK gitu ya. Nah, ini saya bersama supervisor saya, benar-benar kita, wah luar biasa ya teman-teman ya, kita benar-benar melakukan atau bahasa kerennya itu pivot ya. Bukan pivot ini mah ya, ini cuma ini ya, jadi kita mengajak orang-orang yang belanja, "Yuk sekarang belanja di rumah aja," gitu. Jadi pasang banner yang gede, pokoknya orang-orang yang datang ke Blok itu jangan sampai hilang gitu teman-teman. Jadi yang penting kan orang udah jauh-jauh datang jangan sampai hilang gitu. Dia bisa ngeliat, oh bisa belanja dari rumah tinggal klik websitenya itu. Nah itu teman-teman yang harus, kalau misalnya terjadi seperti ini, teman-teman toko-tokonya kena PSBB, nah mungkin bisa ikutan nih pasang banner segede gajah. Ini gede banget ya, ayo belanja dari rumah gitu. Itu cukup efektif sekarang jadi, penjualan online saya cukup meningkat. Kalau dulu kan emang andalannya ini ya, andalannya toko aja, sekarang sekarang orang sudah mulai biasa belanja online gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita ada affiliate juga. Oke lanjut ya, ini restoran saya Bebek Ginyo ini juga udah selesai ya teman-teman, karena kita mau pindah pivot menjadi frozen. Jadi nanti nasi Bebek Ginyo tuh mau bikin frozen-frozenan. Ah, itu lebih asik sih teman-teman ya. Nah yang sebenarnya restoran itu yang terpengaruh tuh, saya nggak tahu ya katanya, saya belum nonton ya, kalau teman-teman nonton Mas Helmy Yahya sama Ruben Onsu tuh katanya, dia sampai merumahkan 2.000 karyawan nih teman-teman ya. Ya karena gimana ya, restoran yang model seperti ini, yang harus datang ke tempat, makan di tempat, itu, lumayan berat loh teman-teman. Maksudnya di saat Covid seperti ini, yang makan juga hati-hati, ya jadi omsetnya jadi berat gitu, makanya semua harus serba ke online. Ini strategi-strategi Purdi Chandra, Pak Purdi yang saya pakai. Jadi zaman dulu bagaimana cara meramaikan toko sangat mudah sekali ya teman-teman. Jajarin aja semua motor karyawan, beli apa namanya ini, beli bunga papan. Saya hampir setiap kali buka usaha saya selalu beli bunga papan. Namanya ngarang-ngarang aja ya, selamat setelah buka Pak Bambang gitu. Pak Bambang siapa lagi. Pokoknya intinya restoran itu harus rame banget begitu buka gitu ya teman-teman ya, rame banget. Terus bunga papan di mana-mana, walaupun itu bunga papannya beli sendiri. Nah, setelah itu baru terjadi rame beneran yang tapi yang penting harus makannya enak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ternyata nih banyak dipakai di ini ya, nih di depan rumah saya nih ada J Fishing, rukonya kecil banget ya, tapi bunga papannya segede sebanyak ini. Gua rasa sih beli sendiri juga nih jangan-jangan ya. Mirip-mirip lah gayanya. By the way, saya pernah masuk CNBC nih teman-teman, diundang karena bangkrut. Saya udah bangkrut tuh 16 kali, jadi wah, banyak banget ya. Ini karena terlalu asal-asalan kali mulai bisnisnya ya, jadi bangkrutnya banyak. Tapi gini teman-teman, ini balik lagi ya, kalau kata Pak Pur di Chandra tuh bangkrut harus di atas 7 kali baru kelihatan suksesnya gitu. Nah, saya kebablasan nih 16 kali, sedih banget ya sampai 16 kali. Karena terlalu brutal sih. Nah, tapi sekarang-sekarang ini kan umur makin bertambah, terus pembelajaran yang bagus itu ketika bangkrut tuh teman-teman. Jadi bapernya hilang gitu, sedihnya hilang. Dulu mah tutup satu aja udah nangis-nangis ya dulu zaman, bayangin saya dulu anak SMA loh, jadi bukan anak SMA ya, baru masuk kuliah, utang saya itu 11 miliar dulu, umur 23 tahun. Tahu utang itu dari mana, jadi zaman dulu tuh usaha saya yang belum itu cukup berkembang, terus ada restoran-restoran banyak gitu ya. Terus nggak tahu ya entah gimana, bank itu senang banget loh sama usaha baru, apalagi kita belum pernah ngutang di mana-mana. Jadi bank datang, tawarin nih pinjaman tanpa agunan dan lain-lain, wah tawarin terus, ambil 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 ambil, investor datang main transfer aja, ambil 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 gitu ya. Nah ternyata saya belum siap tuh mengelola, sebenarnya bukan belum siap ya, mungkin karena ya emang Tuhan tuh nggak pengen kita sukses terus gitu ya. Jadi kita harus dijitak dulu, jeder biar jatuh dulu kali ya, supaya ibarat nggak sombong lah teman-teman. Jadi biasanya kalau kita jatuh tuh coba mikir mungkin kita sedekahnya kurang atau sombong sama orang gitu ya. Nah makanya
makin lama kalau orang yang pernah bangkrut biasanya makin bijak ya. Karena biar nggak jatuh lagi ya, serem ya. Ini di majalah, banyaklah saya diliput di majalah pengusaha. Isinya ya sama, gimana sih cara bangun jatuh dari bangkrut. Di sini siapa teman-teman yang udah pernah bangkrut? Yang belum pernah bangkrut siapa? Kalau belum pernah bangkrut, cepetan deh teman-teman, cepetan bangkrut ya, beneran ya. Saya bukan doain ya, tapi katanya kalau nggak pernah bangkrut, nggak pernah sukses gitu. Ya Allah, itu pernyataan apa, tapi itu pernyataan apa, tapi itu bener gitu ya. Saya mikir dulu, gue nggak mau kayak Pak Purdi, nggak bangkrut, masa sampai 7 kali, malah 16 kali gitu. Saya nggak tahu, coba teman-teman tanya ke semua pengusaha yang berhasil, kalau ketemu satu orang yang nggak pernah bangkrut, aduh, kenalin saya dong, saya mau tahu kesaktiannya seperti apa gitu ya teman. Ini bangkrut nih, The John Stick di Tebet. Ini gara-garanya dulu, nah ini teman-teman ini mungkin belajar ya. Kalau bikin usaha tuh jangan usaha yang, saya nggak tahu ya. Kalau saya sih usaha tuh yang banyak nongkrong gitu. Ini dulu sebenarnya burger ya. Jadi orang kebanyakan nongkrong di sini, terus udah hanya nambahnya es teh manis, es teh manis, es teh manis. Kelihatannya aja rame gitu, tapi nggak ada duitnya ya. Jadi kalau saya sih sekarang udah pelajaran ya teman-teman. Buat apa bikin usaha tapi kelihatan rame tapi nggak ada duitnya gitu. Mendingan selesaikan saja daripada buang waktu di situ ya teman-teman ya. Ini bangkrut juga nih teman-teman. Ada yang orang Bekasi nggak? Sekarang udah diganti namanya Ropang OTW. Ini caranya sama tuh, pakai apa namanya? Pakai bunga papan. Tekniknya sama. Tapi teknik ini nggak tahu ya, pandemi udah nggak bisa. Udah kita online aja lah teman-teman ya. Nah akhirnya saya bikin bakso kemon nih, perdana bakso kemon, terus ada beberapa sahamnya dibeli sama teman saya, temannya kakak saya juga. Wah malah berkembang ya, mantap ya teman-teman ya. Nah ini loh teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman punya usaha yang cukup bagus, terus rame gitu ya, walaupun itu sederhana, biasanya tuh nanti ada aja investor yang ngelirik sih gitu ya. Bahkan kita tidak perlu istilahnya pitching-pitchingan ya. Kadang kita tidak perlu memperkenalkan diri kita atau pitching ke investor. Kalau kita emang menarik terus viral gitu, nanti bisa-bisa kita dikontak sama investor itu ya teman-teman ya. Ini bangkrut juga nih, sekepal. Nah saya bangun komunitas SB1M ini, tujuannya sederhana sih. Ini sebenarnya saya terinspirasi sama Pak Purdi membuat namanya Entrepreneur University. Tapi kalau Entrepreneur University itu kan untuk khusus para pengusaha kan. Pengusaha konvensional gitu. Nah, saya tuh pengen berkumpul sama para pengusaha konvensional yang di-online-kan gitu. Nah, jadi kita punya satu komunitas, satu visi yang sama gimana mengembangkan usaha itu lewat digital marketing. Nah, jadi ini sebenarnya terinspirasi Entrepreneur University. Jadi kita bikin sekarang namanya SB1M, Internet Entrepreneur. Isinya adalah para pengusaha yang mau di-online-kan gitu bisnisnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Belum selesai ya, banyak juga nih perkenalannya. Nah ini yang tahu nih teman-teman, ini yang terbaru ya. Ini dalam 4 bulan teman-teman ini 200 cabang ya. Jadi saya juga kaget ya, betapa cepatnya dan emang sempat terhenti di masa corona. Jadi 200 cabang tuh yang baru buka itu 128 ya sampai hari ini yang buka itu 128. Jadi masih ada 80 dan sekarang itu mulai rame lagi nih teman-teman. Mulai rame telepon lagi, orang mau bermitra lagi gitu ya. Kenapa? Ternyata, memang jujur ya namanya bisnis ya, nggak semua akan berhasil ya teman-teman. Tapi ada beberapa mitra kita yang benar-benar ambil cabang lagi. Kenapa? Karena ada beberapa yang kena PHK juga, ada beberapa yang akhirnya kalau teman-teman baca koran hari ini, karyawan itu agak-agak takut loh. Karyawan-karyawan itu agak-agak takut kalau misalnya nanti pandemi ini akan selesai kapan gitu. Akhirnya mereka tuh banting setir jadi pengusaha, rata-rata mereka tuh pada jadi pengusaha teman-teman. Nah, usaha yang paling mudah dimulai adalah, ya yang gerobakan kecil-kecil gini gitu ya. Saya nggak jualan tahu go ya teman-teman, tapi nanti bisa cek aja deh. Maksud saya sebenarnya bukan mau jualan tahunya, tapi teman-teman bisa buat yang serupa lah kayak gini gitu ya. Intinya adalah cemilan yang dimakan setiap hari. Jadi orang itu makan cemilan tiap hari. Nah, gini aja teman-teman, di sini coba bantu komen ya atau chat ya. Pada suka ngemil apa sih gitu di rumah? Aku suka banget, saya lagi suka banget ngemil cilok nih teman-teman. Saya kepala saya langsung mikir, gila gue tiap hari makan cilok, apa gue bikin cilok aja ya, dibikin begini juga ya gitu.
Kalau Mas Wendy itu kan member SB1 itu kan makan lele ya. Apa bikin lele aja gerobakan gitu ya. Nah, jadi kayak gitu aja sih berdasarkan apa yang kita makan atau kita pakai tiap hari atau apa yang kita belanja setiap hari dari online itu teman-teman yang itu yang kita jual gitu. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Ini yang di Gandaria teman-teman. Oke, kita langsung masuk materi ya teman-teman ya. Oke, masih on ya. Wih, terima kasih yang udah hadir ya. By the way, maaf nih saya agak kemarin saya baru cerita saya habis demam nih teman-teman ya. Habis demam wow, kerokan. Di rumah itu bahaya juga ya nggak pernah olahraga jadinya. Oh ya nih sekalian saya mau kasih tahu teman-teman kalau mau pakai kan gini nih, slide presentasi biasanya pakai PowerPoint atau Keynote dan kadang-kadang pas laptopnya salah bawa atau laptopnya crash, teman-teman bisa sekarang pakai file untuk bikin presentasi-presentasi kayak gini tuh bisa pakai ini nih teman-teman, pakai Canva ya, canva.com itu ada file presentasinya nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi ini ya teman-teman ya, traffic secrets ini. Jadi, bagaimana tadi yang pertama itu kan oke saya langsung catat aja ya. Yang pertama itu jual apa yang kita makan sehari-hari. Nah, ini kan ini kalau saya ya, mau bisnis apa gitu, "Mas, aku mau bisnis bisnis apa?" Ya jual aja apa yang kita makan sehari-hari. Kayak misalnya, teman saya Mas Ridwan itu istrinya suka masak, dia jualan ayam, namanya ayam tangkap ya gitu. Oke, terus yang kedua adalah, packaging logo harus keren ya, harus keren ya. Jadi teman-teman tampilan awal itu harus keren lah teman-teman ya, jangan asal gitu ya. Yang pasti udah harus enak makanannya. Kalau saya bilang harus enak banget gitu makanannya ya. Karena percuma loh teman-teman, kita ini kan nanti, kalau saya sih nomor 4 itu temukan dream customer-nya, terus traffic secara masif. Kalau saya selalu gini ya, selalu masif dan brutal. "Mas, aku nggak suka bisnis makanan, bisnis apa dong?" Nah, coba aja teman-teman makan pakainya apa gitu. Kayak kemarin tuh yang istri saya lagi beli apa tuh untuk oleh-oleh tuh ya, apa sih namanya, mukena ya, Mas Ayu tuh, wah heboh banget ya Mas Ayu tuh ya kemarin ya. Nah teman-teman coba apa yang dipakai, pokoknya gini teman-teman, jual apa yang kita makan sehari yang repeat ya, yang repeat ya. Kesalahan saya waktu jualan, apa namanya, di Bekasi itu di It Happen itu jualannya kue cubit itu tidak repeat Bapak Ibu. Orang habis makan kue cubit, itu ternyata dia nggak makan kue cubit lagi selama 2 tahun, 3 tahun. Ya makannya nggak ada duitnya teman-teman ya. Nah tahu kalau misalnya telur nih, orang makan telur, besok makan telur lagi gitu ya. Roti bakar itu masih ya, sekarang masih makan. Mungkin 2 minggu lagi masih makan lagi ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ini mungkin ini sharing-sharing aja ya, saya tidak menggurui. Ini apa yang saya lakukan sehari-hari ya gitu ya. Nanti bagaimana bisa dari 20 cabang, kok bisa menjadi 200 cabang, dan ini saya dapat investor lagi ya teman-teman ya. "Mas ngapain kalau misalnya udah 200 cabang ngapain pakai investor?" Jadi gini teman-teman, eee, ini hebatnya, seorang kalau saya kebetulan dapatnya namanya strategic investor ya, dan investor tuh datang sendiri ya teman-teman, mantap banget ya. Nah itu strategic investor itu seperti ini jadi teman-teman. Jadi dia arahnya tuh berbeda ya, kalau kita dapatnya bukan passive investor ya, tapi strategic investor tuh dia beda, arahnya gini, "Mas mungkin, sekarang kalau kita masukin duit, kan ada saham investor di situ kan. Kalau kamu sendiri mungkin kamu goalnya mungkin hanya 100, 200 cabang." Iya sih saya mikirnya dulu paling 100 cabang cukup lah gitu ya. Nah untuk ini dengan investor, strategic investor itu diajak sampai 1.000 sampai 3.000 cabang gitu ya. Jadi yuk kita bantu sama-sama, kita bikin strategi untuk, nanti mungkin nanti kalau misalnya webinar ini terus berlanjut biasanya nanti saya cerita nih perkembangan, terus-terusannya ya. Nah teman-teman, tapi bersiap ya bahwa ketika tiba-tiba melesat itu selalu akan ada masalah. Masalah itu yang disebut dengan happy problem. Mungkin di sini ada mitra saya juga kali ya, Tahubgo ya. Aduh, maaf banget ya kalau misalnya pelayanan kita belum maksimal. Nanti saya cerita juga deh bagaimana cara mengatasi happy problem-nya. Yaitu membuat, pos-pos ya, membuat pos-pos gitu.
pos untuk komplain. Kita ada namanya sapu jagat nih teman-teman. Sapu jagat tim ya. Sapu jagat tim tuh misalnya gini, kalau misalnya ada yang di mitra kita, wah ininya berantakan, kompornya meleduk gitu, contoh ya. Terus gerobaknya miring wah itu ada tim sapu jagat yang kayak ibarat kayak kalau kita mobilnya mogok terus didatengin lah gitu. Nah ini bikin tim sapu jagat untuk mitra. Nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin kemitraan nih kayak gini ya, sederhana-sederhana aja. Terus kita ada namanya pelatihan digital juga untuk mitra. Ini tujuannya apa? Itu ngangkat omset mitra. Jadi nanti mitra itu kita ajarkan nih teman-teman. Jadi kan banyak di luar sana ya orang yang bikin franchise itu asal-asalan gitu. Yang penting gue dapat uang franchise terus udahan gitu ya. Kalau saya tuh lebih kepada itu sedih juga sih yang udah beli franchise-nya ya, kalau udah nggak sampai kayak gitu ya. Kalau saya tuh justru sama mitra itu, ya bukan saya, kita lah nanti teman-teman kalau kalau mau bikin ini sebuah kemitraan, jangan sampai begini ya teman-teman ya. Gue mau ngambil uang franchise aja, uang franchise emang gede loh teman-teman. Udah gitu terserah deh lu mau jualan mau enggak, terserah jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Loh, uang bulanan kita yang gede itu nanti dari bahan baku yang mitra beli terus loh. Bayangin nggak misalnya udah 1.000 cabang nih ya, masing-masing tiap hari satu mitra ambil 500 tahu gitu ya. Ini kan bisa berapa ya? 500.000 tahu per hari omsetnya gitulah, ibaratnya kayak gitu ya. Dan yang enaknya kalau kemitraan itu, yang repot itu adalah mitra Bapak Ibu. Kan mereka yang masak, kita mah tinggal kirim bahan bakunya aja gitu kan. Nah begitu ya, yang penting mitra itu kita rawat gitu dengan benar ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini. Sekarang saatnya kita mencari dream customer. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan apa yang mau dijual, kita sekarang cari dream customer-nya. Nah, ini bukunya. Ini bukunya malah buat tatakan mic lagi, kurang ajar. Ini bukunya kelihatan nggak teman-teman ya? Ini Traffic Secret. Ini keren banget sih. Ini teman-teman ini ada paketan ini namanya .com Secret. Ini Expert Secret. Ini habis ini ditaruh di bawah buat tatakan mic. Kenapa sih ini saya taruh buat tatakan mic? Sebenarnya bukan buat tatakan mic ya, biar ditaruh di sini terus, biar dibaca terus gitu ya. What is Hollywood Convert Strategy? Jadi gini nih, di buku ini ya, dia ceritanya begini nih. Semua orang, semua pebisnis di Amerika, itu waktu dia mau launching tuh harus, oh ya bener nih, nih bener ya teman-teman ya. Nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Saat launching harus masif dan brutal. Nanti saya ceritain nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya usaha, jangan usahanya itu begitu mau launching terus udah buka gitu aja nungguin konsumen datang. Aduh, jangan teman-teman. 3 bulan 90 hari itu adalah penentu ya. 90 hari itu adalah penentu. Itu apakah bisnis ini akan lanjut atau enggak gitu. Saya selalu begini sih sekarang. Jadi gini teman-teman, percuma loh teman-teman udah mengkonsep, tapi pas bukaan itu santai-santai, nunggu konsumen yang datang, itu gak bagus ya. Itu yang ada malah tutup loh, padahal sayang misalnya makanannya emang teman-teman enak gitu ya. Nah kalau saya sekarang udah kebiasaan nih, kalau setiap kali launching apapun itu, kita brutal banget. Brutal tuh istilahnya apa sih? IG Ads, misalnya FB Ads gitu ya. Jadi iklankan, terus YouTube, terus pakai influencer, selebgram, food vlogger. Nah ini namanya brutal nih teman-teman. Oke, dan pasti makannya harus enak. Jadi saya gini, kalau 90 hari itu omsetnya jeblok banget, dan kita udah habis-habisan seperti ini, maksudnya kita udah packaging udah keren, kita mau ledakin lah bisnis kita gitu ya. Pokoknya udah keringat darah keluar semua, melakukan masif traffic, tapi ternyata masih nggak ngangkat. Itu berarti masalahnya ada di makanan kita yang nggak enak gitu teman-teman ya. Jangan sampai makanan nggak enak ya, sedih. Jangan sampai itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, kalau di Amerika itu, kalau misalnya teman-teman tahu ya, ada Avenger atau saya contohin Mission Impossible ya. Tom Cruise itu dia dibilang di buku ini, what is Hollywood Convert Strategy? Well, it's simply working their way to. Ini saya foto ini di dalam buku ini yang penting-penting. The story looks like a little. Jadi dia membuat namanya Dream 100. Jadi 100 orang siapa aja sih yang bakal gue kejar itu akan menjadi
customer. Jadi bisa jadi itu customer atau kalau bahasanya Ewan Chia tuh evangelis ya. Evangelis tuh dalam arti ada nggak seseorang yang kita temuin terus dia merasa puas dengan produk kita dan dia mempromosikan dengan semangat dengan sendirinya tanpa kita suruh. Itu namanya evangelis ya kalau di bahasanya Ewan Chia ya. Ewan Chia itu siapa sih? Dia internet marketer dari Singapura gitu ya. Nah, ini kalau misalnya para pemain-pemain Hollywood itu selalu begini nih, ada morning show, ada talk show, late night talk show. Jadi dia itu sebelum launching, jadi itu mencari dream customer dia siapa sih? Jadi customer-customer gue ada di mana sih? Nah, ini contoh nih teman-teman. Jadi Tom Cruise itu perhatiin ya, pasti deh setiap kali mau launching dia ada di Jimmy Fallon, ada di ini Jay Leno ya. Tujuannya untuk promosiin ya, untuk promosiin filmnya ya. Dia entar ngelawak, entah apa, tapi endingnya kenapa dia ke Jimmy Fallon atau Jay Leno? Karena Jimmy Fallon ini dia kan punya fansnya kan, punya apa nama audiensnya ya. Jay Leno juga punya audiens yang kalau nonton Jimmy Fallon aja berarti orang itu suka nonton gitu kan. Nah, dia ngincer di situ tuh. Jadi dream customer itu adalah lingkungan dari customer-nya Jimmy Fallon dan Jay Leno juga. Karena orang yang suka nonton TV biasanya dia suka nonton apa namanya, nonton bioskop lah gitu ya. Bagus ya. Nah, ini kalau ini juga nih si Tom Cruise tuh sampai ke Korea ya, karena Korea tuh drama Koreanya oke. Set anak-anak kecil ya. Berasa JKT48 ini ya. Terus sampai ke India ya untuk promosi ini ya. Nah, mungkin buat teman-teman internet marketer dan lain-lain biasanya tuh cara cara mendapatkan dream customer tuh saling saling interview. Kalau misalnya teman-teman lihat Rico Huang, Christina Ali itu biasa kan interview pengusaha-pengusaha sebenarnya kan, bertukar dream customer gitu ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya saya dengan Dewa ini bertukar dream customer nih. Jadi saya webinar ngisi di Dewa Web. Teman-teman ini kan rata-rata internet marketer juga gitu ya. Nah, ini salah satu contoh saya masuk jadi Dewa Web itu salah satu dream customer saya gitu. Ibaratnya kayak gitu. Karena di balik ke Dewa Web banyak ini juga ya, banyak internet marketer. Saya ngomong sendiri ya. Kalau ada yang mau komen atau nanya, tanya aja ya. Apa ntar aja ya di belakang ya? Oke, nah ini saya akan cepat aja. Oke, yang pertama itu question number one. Who is your dream customer? Jadi teman-teman kalau mau jualan produk, kita harus tahu customer kita siapa sih. Kalau misalnya tahu customer kita siapa? Ya orang yang doyan makan gitu. Doyan ngemil. Maaf ya, berarti orang-orang yang ya doyan ngemil. Biasanya sih saya ngincar orang-orang doyan ngemil tuh umur-umur berapa sih? Nah itu juga harus cari. And then question number dua adalah where are they congregating? Jadi di mana sih mereka itu berkumpul? Jadi orang-orang yang doyan makan itu kumpulnya di mana? Nah, misalnya mereka kumpulnya di Facebook group yang di mana isinya tentang bahas kuliner atau ada di Instagram atau follower-follower Instagram yang memfollow Instagram tentang kuliner. Nah, itu yang saya kejar teman-teman ya. Oke. Nih, saya langsung cerita ya. Dream customer itu ada di mana sih kalau di dunia digital? Ya, ada di Instagram, Facebook group, YouTube, di website gitu. Jadi website orang-orang yang suka ini saya cerita dari versi saya ya, karena saya materinya kan tahu nih hari ini. Jualan tahu nih. Orang-orang yang bakal makan tahu itu dia buka-buka websitenya apa sih gitu. Oh, buka-buka websitenya resep makanan, YouTube-nya apa sih? Nah, ini kayak gini nih teman-teman nih. Ini saya kasih contoh sedikit ya. Chef Juna. Iya, Chef siapa tuh yang cantik? Chef siapa yang cantik? Renata. Ah iya ya. Tahu aja nih. Cantik soalnya Mas. Oh ngefans juga ya. Nah ini Master Chef Indonesia. Ini adalah dream customer-nya saya nih, 6,5 juta view. Kalau kata Russell, apa sih yang harus kita lakukan teman-teman? Lintang, thank you ya, standby ya. Ya. Takutnya kalau ada nanya lu nyeletuk-nyeletuk gini, oke juga tuh. Oke, nah ini teman-teman, ini harus subscribe ya. Oke, ini misalnya, nah ini dream customer tuh bisa begini nih. Oke, langsung saya praktekkan ya teman-teman. Ini saya dari YouTube-nya, teman-teman harus punya YouTube channel-nya sendiri ya. Jadi yang udah pasti teman-teman harus bikin YouTube channel, Instagram channel, dan lain-lain usaha kita. Karena apa? Kita lagi mau berburu dream customer. Nah ini contoh nih. Chef Renata ya.
Ini cara berburunya salah satu yang sederhana adalah kayak gini. Master Chef Renata. Oke, ini ada iklannya ya. Ini kan 6 juta penonton ya teman-teman ya. Oh ya, lewat iklan. Nah, caranya gimana sih berburunya? Nah. Nah, ini kita komen nih teman-teman di sini ya. Great. Chef. Aha. Iya. Great chef. Jadi teman-teman di sini nanti biasanya kalau komennya banyak, sebenarnya kalau teman-teman punya kemampuan melucu gitu ya, komen itu kalau bisa melucu, kalau sebenarnya suka nonton meme-meme orang kan, gimana kirim dong barangnya, apa misalnya dia banyak yang bisa ngelawak gitu tuh bagus ya. Nah ini saya lagi cari pelawak-pelawak yang bisa komen begini nih. Karena kenapa? Kalau misalnya komen ini nanti dibalas banyak, itu akan jadi top komen. Nah, begitu jadi top komen, ini saya belajar dari Dan JC ya, Dan JC. By the way teman-teman, saya tuh benar-benar belajar terus ya, setiap hari yang terus belajar. Kita harus terus belajar loh teman-teman. Karena akan ada sesuatu yang baru lah, berbeda gitu ya, setiap harinya gitu. Nah, orang itu biasanya dari komen ini, ayo di sini ngaku. Kan biasanya kalau saya nonton YouTube, selalu ada orang yang komen, siapa di sini yang kalau nonton selalu sambil baca komen gitu. Itu saya ketawa ya. Ya karena itu sekarang jadi kebiasaan kita ya. Nonton YouTube tapi baca komen ya. Apa sih yang kita cari? Celaan ya kan. Wah gila nih orang berani banget ya. Wah ini yang lagi heboh nih ya. Contoh ya. KKI gitu ya. Aku bukan boneka ya, teman-teman bisa komen di sini ya nanti ya. Ini 12 juta penonton ya. Saya nonton ini jam 5 pagi. KKI sukses terus ya gitu. Orang kalau kita ada logonya, orang itu penasaran dia akan kayak gini nih. Misalnya kalau ada yang lucu aja gitu ya. Ini KKI heboh banget ya. Luar negeri dedol, Indonesia KKI. Nah ini misalnya ini apa ya? Pokoknya ada yang heboh gitu ya. Orang biasa kalau komentar lucu atau apa, tapi jangan yang menghina ya teman-teman. Kalau bisa kita nggak ikutan yang menghina ya. Karena brand kita bisa hancur kalau kita menghina orang. Kita lebih ke muji aja gitu atau ngelawak gitu ya. Nah misal contoh nih di sini, ini kita bisa klik di sini. Orang bisa penasaran ini siapa sih? Nah begitu ngeliat videonya keren-keren, wah dia jadi subscriber kita. Jadilah dia dream customer kita. Nah itu teknik sederhana sih teman-teman. Oke. Nah, video kita harus diisi juga. Nah, ini sekalian nih sebelum mumpung saya ingat ya teman-teman ya. Ini saat saya launching perdana Gerobak itu bikin Instagram, bikin YouTube, bikin semua deh pokoknya media sosial, iklankan semua brutal pokoknya. Nah, kan waktu pertama kali buka nggak ada yang beli. Wah, ini ramai banget yang beli ya langsung ya. Ini sebelum corona ya teman-teman. Gila ini saya kaget lah rame. Kok bisa rame? Ya orang saya yang ngatur. Teman-teman kalau perhatiin, ini bukan pembeli, ini adalah ini ada desainer saya, di sini ada administrasi saya, gitu ya. Pokoknya saya undang mereka suruh turun dari kantor, suruh ngantri, jadi pura-pura beli ya, gitu ya. Karena untuk mancing di video kan nggak lucu ya teman-teman bikin video. Wah tahu gue enak banget. Udah gitu karyawan lagi duduk-duduk, terus nggak ada yang beli, gitu sedih banget ya. Orang juga apaan ya, kacau balau gitu ya teman. Ini sebuah teknik ya, ini sebuah teknik marketing ya teman-teman ya. Terus apa lagi? Bikin-bikin gini aja tuh, ya muka-muka kita aja gitu ya. Wah enak banget ya gitu ya. Habis nggak ada yang bikin siapa lagi ya kita aja bikin terus gitu. Dari Vandagia ya. Nah terus akhirnya ya jadi ini ya. Kebetulan emang ada mitra kita yang cukup menarik, good looking ya, terus jadi viral ya karena di viral oleh influencer itu adalah sebuah anugerah teman-teman. Itu kalau buat saya ya, kalau namanya kan Amanda itu selalu bilang gimana penjual tahu yang cantik gitu ya. Ini tahunya enak gak gitu ya. Nah, jadi dulu sempat viral Amanda ini ya. Wah, saya sendiri malah belum kenalan ya. Salam kenal ya Mbak Amanda ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ini nih, kalau misalnya nanti one day teman-teman juga bikin kayak gini nih, entah channel apa-apa, terus yang
jualan tuh cantik banget gitu. Tapi kalau cendolnya rasanya nggak enak, itu akan hancur juga Bapak Ibu. Jadi kekuatannya itu sebenarnya adalah di rasa loh teman-teman. Jadi jangan sampai rasa itu benar-benar berbeda. Jadi kita itu paling care banget kalau sampai ada yang rasanya tuh berubah berantakan tuh kita bisa kirim orang ke sana untuk ngelihat gitu, untuk di-training ulang gitu. Ke mitra ibaratnya kayak gitu. Rasa itu penting. Makanya walaupun sekarang ibaratnya Amanda itu nggak booming lagi ya, dia udah nggak syuting lagi, tapi Tahu Go tetap melesat gitu. Maksudnya dalam arti sekarang yang buka cabang tambah banyak, terus omsetnya juga bagus gitu. Kenapa? Karena emang rasanya yang enak. Jadi lebih penting rasanya teman-teman. Influencer adalah membantu membantu kita untuk meningkatkan, tapi kalau rasanya nggak enak itu bisa jatuh lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, terus ini ya kita lanjut ya. Oh tuh ya, bikin YouTube-nya, bikin Facebook grupnya, bikin Instagram-nya. Oh ya, Instagram-nya saya langsung ini aja deh, langsung. Di follow ya Instagram-nya ya. Hihi, sekalian deh. Tahu Go ID. Kenapa teman-teman follow Instagram ini? Supaya belajar nih bagaimana teknik saya bersama tim ya. Kita ada tim juga yang menggunakan Instagram ini untuk meraih dream customer. Ini gue belum follow ya. Follow dulu deh. Lumayan nambah-nambahin follow. Nah, jadi teman-teman gini, yang paling penting di Instagram itu teman-teman harus bikin namanya highlight. Highlight ini sangat penting, testimoni dan lain-lain ada di sini ya. Kemudian kalau saya sih lebih kepada saya nggak terlalu detail ini ya. Nanti hashtagnya juga harus tepat segala macam ya. Tapi yang paling penting sih kontennya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa bikin konten-konten kayak gini nih. Ini dari Paman Ucu ya. Bagus ya. Kita nonton dulu ya. Ini teman-teman bisa pakai kayak gini. Ini cukup bagus untuk ngangkat brand ya. Nah, teman-teman bisa bikin konten-konten kayak gini ya. Ini wedding of apa? Apa Lintang ini? Film apa? Yang terkenal banget. Oh, marriage apa ya? Wedding of Marriage apa gitu ya, gue belum nonton sih. Tapi teman-teman bisa ngonekin sesuatu yang lagi happening, kan lagi happening begini, bikin kayak gini nih. Kan bapaknya marah, kamu kok beli tahu lagi sih? Terus dia bilang kan, kali ini beda kok, tahunya lebih besar gitu. Nggak cuma makan tepung doang gitu. Oh ini word of married couple, word of married ya. Aku udah pesenin 20 biji nih gitu. Nah, terus dia marah, kenapa cuma 20? Nah teman-teman cari-cari begitu ya. Saya nggak tahu ini apa boleh atau enggak sih. Habis banyak banget sih yang begini ya. Kalau nggak boleh nanti tinggal di delete aja ya. Terus ini bikin kayak versi TikTok-TikToknya juga nih teman-teman ya. Nah ini yang nyeting tadi yang bikinnya. Tet, 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 tet. Ini Paman Ucu ya. Ini apa namanya? Saudara gue ya. Oke, jadi teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi intinya sih sekreatif mungkin, Mas. Aku nggak kreatif gimana ya? Ajak teman yang kreatif atau ya kayak gini-gini kan bisa beli ya teman-teman ya. Saya nggak tahu beli di mana ya. Pasti ada aja lah jasa-jasa yang saya juga masih pakai jasa ini. Jasa apa ya? Nanti kalau ada yang mau tanya, saya pakai jasanya siapa? Nanti bisa apa ya? Gimana ya cara ngasih tahu ya ntar ya. Saya biasanya sih semuanya saya buka-bukain aja ya. Oke, kita lanjut ya. Di mana nih? Sampai mana tadi ya? Oke. Nah, intinya sih gitu ya. Instagram-nya intinya semua tuh harus brutal. Brutal dalam arti apa? Ya iklan Facebook, YouTube yang bikin YouTube yang menarik. Oh ya, sekalian deh saya biar saya nggak mau muter-muter lagi. Kalau YouTube itu teman-teman bikinnya ini nih.
Zaman dulu saya berkunjung ke setiap mitra nih teman-teman ya. Nih, saya mengunjungi semua mitra. Nah ini nih. Terus ada yang testimoni, ini ada Mbak Mona juga ya. Ini baik banget sih Mbak Mona nih. Apa yang gue jual dia beli. Besok gue jualan franchise channel dibeli juga lagi. Thank you ya Mbak Mona, anak baik. Anak baik lagi, ibu baik. Nah itu ya teman-teman, kalau orang udah percaya sama kita tuh nggak tahu ya. Ya sebenarnya saya trust banget sama Dewa Web termasuk ya. Apapun yang Dewa Web tawarkan tuh saya beli gitu. Bahkan saya memindahkan semua hosting saya di luar negeri, saya pindahkan Dewa Web. Dar. Kenapa sih? Gila, bisa tidur tenang lah ibaratnya gitu. Kalau teman-teman ada hosting, dulu hosting saya ada di Hawkhost, ada di HostGator, ada di Big Scout ya. Terus ada di Media Temple, gila banyak banget hosting saya ada di bertebaran di mana-mana. Semua saya pindah ke DWF sehingga saya bisa tidur tenang gitu. Kenapa? Kalau DWF itu ada ninja support yang keren banget gitu. Jadi tinggal, Mas, webku rusak. Sebentar Mas, terjadi gitu. Lah kalau orang bule kan kita nggak kenal ya. Halo, wah translate dulu, apalagi bahasa Inggris saya hancur banget ya. Aduh, translate dulu. Belum lagi dia tidak mengerti apa maksud kita, itu yang paling serem ya. Kita maksudnya gini loh, Om Bule, gila. Ini nih, gue ngetik ini maksud, masa lu nggak ngerti sih gitu. Jadi nggak ngerti apa yang mau dimaksud kita. Tapi kalau yang Dewa ini ngomong apa aja langsung paham lah gitu, ibaratnya gitu ya. Terus ya ini teman-teman berkunjung-kunjung kayak gini ya di Bekasi. Ini teman-teman jadi kalau punya mitra. Nah, ini juga strategi bagaimana misalnya orang nanya, Mas, aku nggak punya modal untuk usaha. Teman-teman, ini tuh tidak perlu modal, teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah eh pertama itu ya, iya ya, kok nggak perlu modal ya. Kalau mau dimulai dari benar-benar nol nih teman-teman ya, ya modalnya berarti beli ayam lah. Contoh teman-teman mau kayak Mas Ridwan aja mau jualan ayam tangkap, beli ayam bumbu-bumbunya itu nggak mahal, masa nggak ada sih uang 50.000, 100.000. Nah itu beli satu, misalnya contoh masukin Instagram, bla bla bla, tawarin lewat WA Story, WA status, Instagram gitu ya. Kalau ada yang beli satu, nanti PO gitu. Nah itu teknik saya zaman dulu tuh. Nggak punya duit, ya udah PO ya, PO. Wah ada 100 orang PO. Kita nggak pakai modal gitu. Nah itu nanti teknik yang lebih tingginya adalah itu kemitraan. Jadi kita bikin gerobak satu, dibikin rame banget sehingga jadi bener-bener terus kita tawarin biasanya ke teman-teman dulu. Lu mau nggak nih tahu gue nih. Entar lagi harganya 18,5 tapi kalau beli sekarang hanya 10 juta loh. Misalnya, oh mau gitu. Ini gue bakal meledakin gitu. Jadi kita harus nawarin ke teman tuh dengan keyakinan yang wow banget gitu. Oke, akhirnya ya udah. Akhirnya mitra-mitra itu kan mereka bayar kan. Nah itu kita nggak perlu modal teman-teman. Karena mitra bayar itu kan kita dapat namanya apa istilahnya franchise fee ya istilahnya. Franchise fee itu sama udah dapat bulanannya karena mereka order tahu sama kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke kita lanjut ya ke sini ya. Jadi nah influencer tuh penting banget. Ini kesempatan besar sih saat masa pandemi ini banyak banget artis yang dia dengan sukarela mau mana nih Melanie Ricardo yang paling lucu tuh kalau mau. Coba deh, Melanie Ricardo nih baik banget ya, asli. Gua nggak tahu nih dari mana ya, ini ada tim yang ngurus gini. Ini kok bisa banyak banget ya dapat influencer ya, mantap banget ya. Sekarang ini banyak artis yang mau membantu UKM. Mana sih sini yang mau coba aja cek Instagram banyak kok. Mana sini gue bantu deh promosiin gitu. Mereka kasih free hanya untuk membantu menghidupi perekonomian kita lagi. Waduh, thank you ya. Nah, itu kita teman-teman bisa masuk di situ tuh. Kalau Melanie Ricardo yang paling lucu ya, bukan zaman dulu, berapa minggu lalu saya nonton di insert atau apa itu. Dia isinya tuh ini dikasih orang, ini dikasih orang, ini dikasih orang. Emang gue endorsan gitu. Itu malah kocak banget ya. Orang kadang-kadang mau jadi endorsan gitu, malu dia malah. Emang gue apa-apa di endorse, siapa lagi mau ngirim sama gue gitu. Coba ke Melanie deh. Mudah-mudahan kalau lagi moodnya baik, dia baik lah. Mbak, aku kirim barang ya, aku kirim apa gitu. Itu yang penting kita sopan lah teman-teman ya. Ini siapa ya? Nah teman-teman, influencer itu tidak harus ini ya teman-teman, tidak harus artis terkenal. Ya mungkin kayak gini nih, ini siapa nih saya nggak tahu ya. Ada banget influencer yang ibaratnya maaf ya, mereka itu bukan artis, bukan pas-pasan, tapi mereka lucu gitu. Coba ya saya lihat yang Bakso Kemon ya.
Ini bakso Kemon dulu saya yang bikin nih teman-teman. Tapi sekarang udah dipegang itu ya. Kok malah keluar ya? Halo, kalau ada yang mau tanya di chat ya, nanti kita jawabin ya. Wait, mana ya tadi ya? Nah ini ya. Cakep ya. Ini Mas. Wah keren ini bakso Kemon. Gue nggak pernah ngeliat malah ya, Instagramnya keren banget ya. Hebat ini. Nah ini mana ya teman-teman ya? Adalah influencer-influencer yang food vlogger lah. Instagramable ya. Selebgram. Kalau YouTube itu namanya food vlogger ya kalau nggak salah. Kalau Instagram tuh apa namanya ya? Selebgram kali ya. Iya, Oke, selebgram ya. Oke, terus kita lanjut ya. Ini udah slide terakhir ini habis sih. Udah berapa lama ya saya ya? Nggak sadar juga ya. Hah? Baru setengah jam ya? Tunggu. Nah ini nih. Nah ini lanjut nih terakhir nih, slide terakhir ya. Jelang-jelang detik berakhir. IG akun publik. Nah, ini saya belajar dari Mas Ridwan. Jadi teman-teman selain pakai selebgram, pakai akun publik. Ini kayak Jakarta Food Bank dan lain-lain. KK Food, gitu. KK Food ya, ada KK Food dan lain-lain ya. Kenapa sih akun-akun publik itu akun-akun yang mempromosikan kuliner-kuliner terbaru masa kini, dia followernya cukup banyak gitu ya. Jadi kita ini yang saya bilang tadi brutal ya. Nggak cuma selebgram tapi akun publik. Ini saya udah rutin nih tiap bulan tuh udah pasti harus ada selebgram, food vlogger sama akun publik aja. Nggak boleh enggak atau masalah konsisten. Oke, habis itu untuk Facebook tuh iklan. Nah, ini iklan saya contoh ya. Masih review ya. Nah, kalau ini ya berarti setiap cabang yang baru buka tuh kita iklankan nih teman-teman ya. Nah, ini kita iklankan banyak ya. Nah, nanti terus kita koreksi nih mana sih yang apa namanya? Mana sih yang di setiap Senin, biasanya setiap Senin kita lihat mana yang mitra kita yang omsetnya rendah gitu. Nah, itu kita bantu iklankan lagi gitu ya. Jadi teman-teman kita benar-benar care lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau nanti bangun kemitraan juga harus kayak gitu ya, teman-teman ya. Walaupun tidak ada yang sempurna, komplain masih banyak, yang penting kita do the best lah, teman-teman. Do the best ya. Terus kita juga bikin pelatihan digital setiap Rabu atau Kamis kita webinar ya untuk para mitra. Gimana sih ini? Oke, lanjut ya ke sini. Ini dream customer kita carinya kita cari-cari food vlogger nih. Nah, kita nebeng dia lah ibaratnya. Jadi dream customer itu kayak gini teman-teman. Kita cari gimana gambar ya? Jadi gini, kita cari kalau 100 dream customer tapi yang di belakangnya orang ini ada ribuan pengikutnya gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Ini contoh nih. Saya masuk ke food vlogger YouTube tapi si food vlogger ini punya misalnya 100.000 subscriber. Artinya saya masuk ke dia, saya akan ada 100.000 dream customer saya gitu loh. Nah, itu namanya dream customer gitu. Dream customer tuh kayak gitu ya. Jadi cari orang-orang kunci lah, ibaratnya orang-orang kunci yang bakal ini customer di belakangnya dia itu cocok sama jualan kita. Nah, itu namanya dream customer ya. Gitu, teman-teman. Oke, ini pas aja ya. Oke, ini di buku ini juga bagus ya. Kalau misal teman-teman hari ini nggak tahu mau jualan produk apa, ini produk yang tidak akan ada matinya adalah health, wealth, sama relationship gitu ya. Jadi kesehatan, kesejahteraan, sama hubungan gitu. Kesehatan tuh biasanya yang diet-diet itu masih kuat banget lah. Misalnya kayak Smart Detox, pelangsing badan gitu masih kuat-kuat banget ya. Wealth itu kekayaan, bagaimana cara gua kaya gitu. Nah itu juga tinggi ya, masih tinggi. Relationship tuh, kalau di Amerika tuh relationship ya. Maksudnya orang cerai aja terus bisa keluar tuh bukunya, bagaimana kamu bisa kembali dengan suami kamu gitu ya. Kalau di sini ada nggak ya buku-buku yang begitu ya? Nggak tahu ya. Nah, away from pain, terus orang biasanya konsumen itu menjauhi sakit dan mendekati kenyamanan. Nah, saya nggak tahu ya kalau Tahugo itu bukan menghindari kesakitan ya. Dia kalau saya lebih ke pleasure-nya. Pleasure itu dalam arti apa? Ini teman-teman harus mainkan betapa kalau jadi kita mainkannya tuh kayak gini nih.
Wow, ini namanya pleasure nih teman-teman. Mana sih? Nih kayak gini namanya pleasure. Jadi kalau siang bolong tiba-tiba ngeliatin, aduh seger banget ya. Ah beli ah gitu. Gitu itu namanya pleasure ya. Itu jadi teman-teman harus mencari pain and pleasure-nya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh-contoh nih teman-temannya untuk health moving away from pain ke pleasure. Misalnya health-nya tuh saya kelebihan berat badan, saya nggak nyaman nih pakai bajunya nih. Terus pleasure-nya dia pengen six pack. Nah, inilah kita masuk di sininya nih teman-teman. Wah, ada orang yang punya masalah ini, dia mau six pack. Wah, muncul lah. Ayo gue ajarin cara six pack. Yuk, subscribe gue ya, subscribe ya. YouTube-nya. Terus nanti tiba-tiba jualan buku, jualan suplemen. Nah, kayak gitu tuh contohnya ya. Oke, ini nanti contoh-contoh aja teman-teman bisa baca sendiri. Oke, ini saya mau kasih si Russell Brunson itu kasih Dream 100 worksheet gratis sih teman-teman bisa download ya. Kalau mau download ya, nanti buka aja nih. Nih, trafficsecrets.com/get/ts/resources. Oke. Nanti Russell tuh kasih ini, dia top 10 dream customer kita siapa sih? Ini maksudnya apa sih? 10 website. Yang tadi kan Chef Renata, apa-apa gitu ya. Terus kita jadi ibaratnya kita kalau mau dapetin dream customer, kita tuh kayak nge-follow dulu ke dia gitu. Kita follow dulu, baru kita sikat habis tuh. Maksudnya ada orang yang punya Instagram terus kita follow, terus kita rajin komen dan lain-lain sehingga follower dia ngelihat kita, akhirnya dia jadi follower kita. Nah, itu namanya dream customer ya. Nah, ini banyak bagus ya teman-teman ya. Nah, kita harus masuk ke dalam Facebook group, aktif di situ, aktif menjawab, aktif nanya. Orang kalau kita aktif menjawab, nanti one day dia akan DM kita, lu sebenarnya jualan apa sih gitu. Baru kita suruh masukin dia ke dalam ini. Oke, terus yang berikutnya teman-teman bikin ini teman-teman ya. Oh iya ya, ini ya follow Instagram saya juga ya. Nah, dream customer ini saya ini bukan pemain Instagram loh teman-teman. Bahkan saya kalau mau bikin story, saya bikin gini aja nanya istri saya dulu nih gimana cara posting. Jadi gini teman-teman, teman-teman tuh tidak bisa memaksakan kehendak gitu. Gue sukanya jualan jilbab, gue passionnya jualan jilbab. Nggak laku ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita jangan jatuh cinta ke satu produk sekarang ada istilah kayak gitu ya. Jadi gini teman-teman, yang kita lihat tuh market gitu. Orang itu bukan berarti kita sukanya apa, terus kita paksain gitu ya. Nggak tahu ya, kalau saya sih nggak kayak gitu ya. Saya lihat ada orang butuhnya ini ya, itu yang kita jual gitu ya teman-teman ya. Nah, rata-rata dream customer saya itu ada di Instagram. That's why kenapa saya lagi belajar banget sekarang cara posting IG, cara bikin bio, bener-bener belajar banget untuk Instagram. Waktu itu saya diajak di Ferdinand untuk IG live aja saya nggak ngerti. Wah, bro, gue nggak pernah nih gimana cara IG live ya. Sampai latihan dulu setengah jam saya untuk bisa masuk IG live tuh gitu ya teman-teman. Nah teman-teman kalau udah bisa nanti masukin namanya biolinky.co. Jadi teman-teman buka namanya biolinky.co ya. Ini biolinky.co ya. Teman-teman login aja, ini gratis. Nanti bikin apa sih maksudnya? Ini bisa bikin untuk kita berjualan. Nah, ini klik di sini ya. Nah, ini biolinky itu artinya gini. Orang kan biasanya kan cek bio ya. Nah, begitu cek bio, itu larinya ke sini. Nah, lari ke sini adalah ini jualan-jualan kita. Nah, misalnya contoh nih, saya jualan logo. Teman-teman ada yang nggak punya logo, nanti klik situ ya. Terus saya jualan logo nih. Atau ada yang mau kemitraan tahu, saya jualan ini. Atau yang mau bikin website, saya jualan ini. Sebenarnya saya di sini jualan affiliate Dewa Web. Nah, ini saya jualan SB1M yang terbaru. Nanti ini saya jualan blupnya gitu ya. Macam-macam ya. Bakso ya belum dimasukin, ntar saya masukin ya. Oke, terus apa lagi? Traffic yo on. Oke, gini nih. Terus sampai mana ya? Nah, sampai sini aja nih teman-teman ya. Jika Anda udah buat list dalam customer Anda, nah terus langsung gimana membuat traffic. Jadi kita udah catat-catetin nih orang-orangnya gitu ya. Kalau misalnya di Facebook tuh gampang ya. Kalau kita iklan Facebook tinggal itu masukin di iklan Facebook tuh ada interest gitu ya. Nah, itu kita iklankan ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kalau Russell itu step berikutnya adalah setelah kita dapat customer, kita masukkan mereka ke dalam funneling itu di dalam kolam database kita. Nah, ini nih. Nah, jadi di dream customer tuh kayak kita pancing, cemplungin ke
restoran itu adalah hook story offer ya. Cemplungin ke dalam rumah kita gitu. Ini ya cemplungin masuk ke dalam rumah kita. Rumah kita tuh bentuknya apa sih? Misalnya kita bikin WA group, ya kita bikin Facebook group atau Instagram khusus untuk itu. Tujuannya apa? Untuk kita kasih informasi yang nanti endingnya jualan gitu. Gitu ya. Jadi dream customer itu kita cemplungin ke dalam rumah kita, ke dalam kolam kita gitu ya, supaya kita nanti bisa jualannya di situ. Oke? Nah, sebagai penutup, ini saya sudah selesai nih Mbak Lintang, tapi sebagai penutup saya mau di sini ya. Boleh. Mana ya? Tunggu ya. Hilang lagi. Nah, karena kita pengusaha, teman-teman, jadi nih, karena kita pengusaha, kita itu tidak ada yang marahin. Kita gak punya bos, teman-teman. Makanya biasanya pengusaha itu gagal karena nggak ada bos, nggak ada yang marahin. Kita suka-suka mau ngantor ayo, mau buka dagangan ayo, kalau enggak juga nggak usah gitu, nggak apa-apa gitu. Kan nggak ada yang marahin. Nah, makanya yang jadi bos itu adalah ini sih. Ini saya belajar dari Alex Sarven ya. Jadi selalu bikin 90 days plan, weekly commitment, sama daily activity. Nah, ini saya aplikasikan ke dalam seperti ini. Kalau teman-teman lihat tadi sampulnya itu seperti ini. Jadi saya bikin kayak gini nih, kalau misalnya lihat itu ya, ini meja gede. Jadi di kantor tuh di rumah tuh kita bikin kayak semi kantor lah. Nggak usah gede-gede ya, kecil-kecil aja. Nah, itu kalau teman-teman lihat itu di papan, itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus itu yang sebelah kanan itu goal. Goal itu misalnya saya mau bikin 100 YouTube dalam waktu 2 bulan gitu. Nah, berarti setiap hari Senin saya harus bikin berapa YouTube, Selasa harus bikin berapa YouTube, Rabu harus bikin berapa YouTube gitu. Nah, ini sambil untuk mengejar dream customer itu. Berburu dream customer itu kan melalui traffic gitu teman-teman ya. Nah, inilah yang membuat kita harusnya berhasil ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita udah mengkonsep selama 90 hari kita harus ngapain aja sih selama 90 hari. Sehingga kita benar-benar tertata rapi setelah 3 bulan itu tinggal tunggu ledakannya aja teman-teman. Karena kita benar-benar brutalnya tuh keputusannya adalah di 90 hari pertama. Seberapa brutal kita mengejar dream customer kita. Nah, kalau kita nggak sebrutal, itu berarti bukan gagal ya, kita kurang brutal aja. Tapi mendingan kalau saya sih selalu gini, kalau capek sekalian, kaya sekalian, miskin sekalian gitu loh. Jangan sampai kita capeknya setengah, kayaknya setengah gitu. Ya mending kalau kaya gitu, udah capeknya setengah, terus nggak dapat duit lagi, mana utang bertebaran lagi. Nah itu lebih menyakitkan. Mendingan capek sekali, sakitnya sekali, tapi benar-benar melesat lah ibaratnya kayak gitu. Oke Mbak Lintang, mungkin begitu. Oh iya terakhir lagi, jangan lupa ya. Tadi boleh nih kata Mbak Lintang ya. Ini follow Instagram SB1M, SB1M Official Club. Nah nih biasanya nanti ada webinar-webinar terbaru tuh ada di sini nih. Biasanya saya sharing di sini, ada webinar-webinar yang baru tuh ada di sini. Namanya SB1M Official Club. Oke, terima kasih teman-teman. Sisanya mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga masalah pandemi ini teman-teman bisa dapat insight ya yang untuk saya senang sih kalau ada yang bisa ngobrol-ngobrol gitu. Kita bertukar pikiran boleh aja sih teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Lintang. Oke, makasih Mas Berto sharing-nya. Semoga teman-teman yang hadir di sini udah mulai mendapatkan insight ya untuk berbisnis, khususnya tadi Mas Berto spesifiknya makanan. Oke, kita mau masuk ke sesi Q&A nih Mas. Jadi Oke. nanti Mas Berto, nanti aku akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman di box Q&A ke Mas Berto. Kemudian nanti Mas Berto mungkin boleh tolong jawab. Aku juga mau sharing nih untuk teman-teman yang memiliki bisnis blogspot atau sedang mau membuat website atau mengembangkan website. Nah, mungkin ini waktu yang tepat nih bagi teman-teman untuk memiliki atau menggunakan website pribadi. Nah, kenapa pakai website pribadi? Jadi dengan menggunakan website pribadi, website kalian bisa diprioritaskan oleh Google. Selain itu, bisnis kamu juga bisa lebih legit lagi nih, teman-teman, untuk menunjukkan keseriusan kamu dalam menjalankan sebuah bisnis. Bukan berarti kalau misalkan jualan lewat sosial media, tidak serius ya, tapi mungkin dengan memiliki website pribadi, kalian juga bisa menunjukkan sisi lain dari bisnis kalian.
Nah, seperti yang udah aku singgung sebelumnya, Dewa Web ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu aku mau share, ada promo spesial bagi teman-teman yang udah hadir di sini. Dengan kalian menggunakan kode promo sukses dari rumah, kalian sudah bisa mendapatkan potongan harga hosting sebesar 25%. Dengan kode promo ini, kalian juga bisa mendapatkan cashback sebesar 30% bagi yang melakukan migrasi hosting dari provider hosting lainnya. Kemudian, bagi yang baru mau menggunakan atau mau pindah ke cloud hosting Dewa Web, tenang aja. Next, Delvina, boleh tolong? Nah, tenang saja, Dewa Web sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan terbaru seperti Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SSD Storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, kami juga sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi. Nah, bisa kalian lihat paket-paket cloud hosting di Dewa Web itu ada banyak ya teman-teman. Nah, di semua paket tersebut, kalian sudah bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada di sebelahnya. Nah, mulai dari paket Scout juga, kalian juga bisa mendapatkan free domain, free unlimited bandwidth, auto backup, 24/7 Ninja support, dan fitur-fitur lainnya yang bisa teman-teman lihat sekarang di layar kalian. Kemudian, bagi kalian yang sudah memiliki hosting di tempat lain dan mau migrasi ke Dewa Web, tenang aja, migrasi hosting akan dibantu secara free oleh Ninja Support Dewa Web. Dan bagi kalian yang masih ingin tanya-tanya atau mau tahu lebih lanjut mengenai cloud hosting di Dewa Web, jangan sungkan-sungkan untuk chat Ninja support kami di dewaweb.com. Jam berapapun akan dibalas oleh Ninja Support karena Ninja kami standby 24 jam. Oke. Itu sedikit dari aku. Mungkin sekarang kita masuk ke Q&A-nya ya. Oke. Mas Berto, mungkin aku akan pilih beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin nanti Mas Berto juga bisa milih jawab pertanyaan kalau misalkan ada yang ingin. Oh iya. Oke. Lintang, gue dari ini aja ya, apa namanya, Mas Hendro, tadi mana ya Mas Hendro? Contekan dong cara endorse artis, soalnya tadi sekilas aja. Nah, ini sekarang Mas Hendro, ini bisa ke sini Mas, ke sociabus.com. Ini bagi teman-teman yang kalau nyari artis yang gratisan tuh biasanya kita harus browsing ya. Yang misalnya yang lagi promo dia dalam masa pandemi itu kita benar-benar harus nyari browsing. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau nyari-nyari browsing itu, teman-teman ini aja sociabus.com ini ya. Tuh dia banyak banget influencer yang kita bisa misalnya contoh ya, endorse artis nih, ada list artisnya ya. Udah kelihatan nih harga-harganya tuh. Tora Sudiro itu followers 1,2 juta. Terus, nah teman-teman tinggal ini aja coba ya. Cari yang sesuai ya. Cari yang sesuai dengan yang kita mau aja, nanti teman-teman cari aja di sini, nanti tinggal ada rate-nya dan lain-lain. Nih tanya rate-nya tuh bisa tanya di sini tuh. Itu ya, tinggal browsing aja, tanya aja. Tanya juga gratis kok. Jadi tahu nanti rate-nya. Jangan-jangan abis ini teman-teman mau jadi selebgram lagi gitu kan. Wah asik juga ya sekali dibayar 6 juta gitu ya, 10 juta gitu ya. Oke, Lintang ini berarti gue yang baca ya? Apa gimana? Mas Berto atau aku yang pilihin, Mas? Oh boleh deh, Lintang aja. Enggak, gue tadi ada pertanyaan yang menarik aja tuh, endorse artis. Oke, aku ambil dari Kak Kusumawati. Ini membahas mengenai bangkrutnya sebuah restoran. Boleh. Kasus bangkrutnya The Jonas Burger. Bahas dong kasusnya dan solusi tegas bagaimana terhindari dari resiko tersebut. Mungkin kali. Wah, bagus sih pertanyaan. Jadi The Jones Burger itu bangkrut karena dulu pertama nggak ada Grab, nggak ada GoFood, nggak ada Grab. Jadi bener-bener ngandalin orang datang makan. Nah ternyata orang yang datang makan itu di Tebet itu rata-rata orang hanya nongkrong aja gitu. Hanya nongkrong aja, makan burgernya 1, nongkrong 8 jam, nambahnya cuma 1 es teh manis gitu. Dia tidak repeat gitu ya. Saya nggak tahu ya seandainya zaman dulu udah ada GoFood atau GrabFood, mungkin The Jones ini masih ada kali ya. Tapi intinya sih saat ini wajib banget teman-teman daftar GoFood dan GrabFood karena
kalau kita mau nanti trafficnya kita mau lempar ke sana, lempar itu semua ke GoFood sama GrabFood karena orang biasa udah daftarnya dari situ sih. Gitu ya, Mbak Kusuma ya, Kusumawati ya. Paling Iya. gitu ya, Lintang. Oke. Semoga terjawab ya Kak Kusumawati. Kemudian dari Mas Faris. Apakah harus memiliki website atau bisa digantikan oleh sosmed aja kalau misalkan kita mulai berbisnis? Oh, ini mantap nih. Jadi gini, nanti dream customer Mas Faris ini kalau misalnya jadi gini, kalau dream customer itu ada 2 ya. Ada 2 nih. Jadi kalau pertama dream customer untuk konsumen, jadi kalau emang Mas Faris dream customer untuk konsumen sama dream customer untuk mitra gitu. Nah, kalau Mas Faris hanya ngejar untuk konsumen aja bisa aja sih pakai medsos. Cuma biasanya kalau kita mau bangun kemitraan, ini web wajib banget lah. Gimana orang mau bermitra dengan kita, gila lu website aja nggak punya gitu. Itu kan namanya status ya. Terus kemudian kita bisa bikin yang ini nih, namanya ini teknik LBO ya. Franchise Tahu Go, ini pakai Dewa Web nih di Kediri. Tuh, franchise Tahu Go di Kediri, terus coba sebut lagi franchise Tahu Go di Surabaya. Padahal namanya belum franchise ya, tapi franchise atau kemitraan. Coming soon gitu, padahal emang kita belum bikin ya. Di Jogja, jadi ini namanya teknik LBO yang kita udah serang nih. Ibarat kesannya kayaknya gila nih, Tahu Go udah ada di seluruh Indonesia ya, padahal kita baru Jabodetabek gitu ya. Wah, di Jogja kalah ya. Di mana misalnya Riau gitu ada nggak ya? Nah, ya ini kayak gini ya. Nah, itu namanya teknik LBO gitu. Jadi website tuh wajib kalau mau dibikin kemitraan sih. Gitu, Lintang. Nah, oke, Mas Berto. Ini ada yang tanya juga di chat, bisa nggak nge-list dream customer dari kompetitor, Mas? Oh iya bisa banget. Zaman dulu kerjaan gue itu. Jadi kalau dream customer dari kompetitor kan gini. Jadi zaman dulu ya, kan dulu bakso Kemon saya yang pegang nih. Tapi sekarang udah dipegang sama orang yang lebih hebat. Wah enaknya gitu ya teman-teman, kalau ada investor yang masuk, dia bisa lebih hebat. Namanya strategic investor. Kalau strategic investor tuh bantu sampai mensukseskan gitu. Nah jadi caranya dulu gimana untuk dapat followernya ini? Adalah cari dream customer dari mana? Dari kompetitor. Ya kompetitor saya kan dulu kan bakso bujangan kan. Ketika aja hashtag bakso bujangan gini ya. Ya udah nanti ya ini kan ada bakso sapi gitu ya. Nah, ini kayak gini kita like, kita komen dari bakso sapi. Tuh. Nah, ini kayak gitu tuh. Zaman dulu sih masih begitu ya. Sekarang sih udah enggak ya. Kalau udah followernya udah ada, sekarang malah saya yang digituin sama kompetitor ya. Kebalik gitu ya. Artinya udah sukses, Mas. Tapi emang rata-rata begitu sih, saling tuker-tukeran. Tapi kalau mau lebih cepat sih influencer, selebgram sama iklan Instagram itu nggak pakai mikir. Kalau ini kan lebih capek loh, kayak gini-gini tuh capek loh. Bakso Malang Sapi kita follow. Nah ini sebenarnya gini nih, ini kan Bakso Malang Sapi nih, follow ya. Kita klik di sini. Ini teknik zaman dulu kayak gini. Dia kan punya follower nih, 47.000, artinya orang itu suka sama bakso sapinya ini. Kalau enggak ngapain dia nggak follow bakso sapi kalau dia nggak suka bakso. Nah ini follow-nya ini saya follow-followin gitu. Oh. Gitu. Kan dia pecinta bakso. Nah Rizka Ananda tuh biasanya kan contoh nih, ini Nurul ya. Ya kalau tekniknya ini lebih parah lagi tekniknya. Saya punya sahabat namanya Mas Ridwan itu tekniknya lebih ngeri lagi ya. Jadi dia begini nih, Raga, cari yang nggak dikunci ya. Nah ini misalnya kayak gini nih. Nah nih, kita komen. Keren banget gitu, pos. Tapi dari Tahu Go atau Bakso Kemon. Wih, siapa sih Bakso Kemon nih komen-komen? Orang ini nggak ada pernah, orang gini loh, orang kalau punya Instagram, ada yang komen itu biasa bahagianya luar biasa loh. Ada yang komen siapa nih? Oh Tahu Go. Nah, dia nanti klik kita, terus dia follow kita. Orang dia pecinta dia pecinta bakso sapi tadi kan. Terus kita ada Bakso Kemon gitu. Nah, dia follow kita juga karena dia pecinta bakso. Nah gitu. Itu cara cari dream customer yang sampai belusukan lah ibaratnya. Ini belusukan nih kalau ini, teknik belusukan. Gitu Lintang.
Oke. Semoga terjawab ya, Kak. Tadi pertanyaannya terkait harus memiliki website atau tidak. Kemudian, eh, dari ini banyak di box Q&A juga bilang tahu gonya enak sudah dicoba. Aduh, alhamdulillah, thank you. Eh, ini mungkin terkait produk yang baru di ini kali ya. Jadi aku bikin aku gabungin beberapa pertanyaan. Jadi bagaimana caranya agar produk yang pertama kali kita buat itu menarik dan bagaimana juga cara mulai gimana ya tadi? Ini seperti pembahasan Mas Berto sih. Mulai berani loh ini jadiin mitra gitu Mas. Kayak oke ini bisa Oh, iya, dibuat iya. sebagai mitra-mitra gitu. Jadi gini, kalau kita nawarin kemitraan ke orang lain udah pasti nggak ada yang beli, nggak berani. Kita makanya dari sekarang kalau kita bandel tuh ya tobat dulu deh gitu. Maksudnya karena kan kita butuh kepercayaan orang nih. Biasanya saya sih ke temen ya, ke teman-teman saya dulu gitu. Atau bisa jadi mungkin kasih gratis gitu. Misalnya ada beberapa yang itulah dikasih gratis nanti atau bagi saham gitu ya. Nah itu juga bisa tuh. Misalnya teman kita orang yang berpengaruh, udah lu nggak usah modal, nanti bagi hasil aja gitu. Itu juga bisa sih. Tapi yang pasti sih biasanya ke orang terdekat dulu, gitu. Oke, oke. Terus ya udah harus brutal yang tadi, IG-nya harus brutal, YouTube-nya harus brutal. Jadi seolah-olah walaupun usaha kita baru, tapi di medsos tuh udah bertebaran gitu. Nah itu yang saya lakukan di Tahu Go di awal. Gerobaknya baru satu, tapi udah heboh banget di YouTube, di Facebook, di Instagram gitu. Udah kita bikin heboh lah di sana. Oke, oke. Supaya produknya menarik gimana tuh, Mas? Apakah Packagingnya harus menarik. Logo harus bikin logo ya. Logo, ini kalau mau ini juga bisa. Teman-teman bikin logo lah gitu ya. Bikin logo yang menarik nanti banyak lah yang bisa cari. Browsing aja cara membuat logo. Oke, ini pertanyaan dari Kak Nora Nisti dan Kak Alexander Sitorus ya tadi. Semoga terjawab ya Kak Nora mengenai caranya agar produknya menarik. Salah satunya adalah dengan logo yang menarik juga. Oke, kemudian sebentar ya Mas. Dari Kak Alexander Sitorus lagi, untuk saat ini lebih bagus mana, bisnis online atau offline memiliki lapak? Bisnisnya itu berupa snack atau makanan. Terima kasih Mas Berto. Oh, jadi sekarang ini kalau masa pandemi ya, kan itu kan banyak yang bilang tuh suplemen bagus gitu ya. Kalau pandemi ini ya kita apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah masih itu perhatiin aja. Kita sering jajan apa? Ya, nggak mungkin kita di rumah nggak jajan sih. Kebanyakan besar ya kan. Lintang jajan nggak? Beli GoFood nggak? Coba beli apa? Ingat nggak? Seminggu terakhir beli apa? Beli McD deh misalkan. Ayam McD ya udah, ya berarti kita bisa jual ayam kayak McD gitu. Nah kalau misalnya penggabungan, kalau konvensional apa offline apa online bagus mana ya? Kalau saya sih selera ya. Tapi kalau saya sih mainin semuanya sih, gitu biar backupnya banyak gitu ya. Tapi kalau saya cerita, yang paling bagus saat ini adalah makanan yang di-online kan, karena makanan itu cash flow-nya bagus karena setiap hari orang pesan gitu. Dan digitalinnya juga gampang gitu. Betul. Apalagi ada kayak influencer yang bantu ngepromotin gitu tentang Iya, makanan enak lah atau gimana gitu. betul. Oke, ini kemudian dari Kak Herdaru Danur Doro. Halo Mas Berto, saya Herdaru. Mau tanya dong bagaimana sih cara memulai bisnis makanan untuk pertama kali? Terkadang kita membuat sesuatu bisnis makanan, takutnya sudah ada produk lain yang seperti kita. Wah iya sih. Nah kalau misalnya kita mikirnya kayak gitu nggak akan pernah buka sih. Bisnis apa yang nggak ada gitu. Mau bikin baju udah ada yang jualan baju. Bikin jam, mau jualan jam udah jualan jam gitu. Jadi kita nggak mulai-mulai. Jadi kalau saya sih belajar dari pengalaman ya. eh, saya ulang lagi nih. Jualan yang kita makan sehari-hari. Walaupun itu udah banyak ya. Itu hasilnya apa sih? Blue Ocean apa Red Ocean saya lupa ya. Jadi walaupun yang jual udah banyak, ya kita jual itu karena demand-nya ada gitu. Nah tinggal nanti dibikin lebih unik aja. Lah emangnya jualan tahu baru saya doang, banyak yang udah jualan tahu itu. Yang jualan tahu tuh udah banyak banget gitu ya. Betul, betul. Cuma kita bikin lebih kreatif aja, lebih unik aja gitu.
Jangan-jangan teman-teman bisa bikin lebih enak kali dari tahu go gitu ya. Tapi kan bukan masalah yang enak kan, kayak McD itu kan mungkin masakan istri kita lebih enak, tapi bisa jual lebih banyak kayak gitu kan. Nah itu ada tekniknya juga tuh gimana jual lebih banyak. Ya kayak tadi sih sebenarnya brutal aja, brutal masif traffic aja. Mungkin bisa ikut kelas SB1M kali ya, Mas Berto. Ya bisa. Mungkin yang aku pilih itu aja. Mungkin Mas Berto bisa pilih beberapa lagi, Mas. Ini karena Iya. Ya waktunya habis ya. mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi dari box Q&A, karena pertanyaannya lumayan banyak sih. Jadi Iya mungkin ya banyak banget ya. ya, Inangah mantul, saya menjalankan bisnis jaringan udah 1 tahun. Hanya saja karena orang yang nggak aktif, jadi saya kerja sendiri dalam membesarkan jaringannya. Saya gimana cara meyakinkan orang-orang dalam jaringan untuk mereka punya semangat. Wah kalau kayak gini tuh, ini kan kayak multi level berarti ya. Kalau multi level tuh ada teknik yang dimana yang disebutkan jangan pernah bekerja sama orang yang salah gitu. Ngapain membangkitkan semangat orang-orang yang udah nggak semangat? Ya cari aja partner yang baru ya. Kalau saya sih begitu ya. Ini inengah mentul nih, cowok apa cewek ya? Namanya unik ya. Ya cari orang baru aja, itu karena mereka itu udah nggak passion berarti, gitu ya. Oke, multimedia Mas Berto kalau jual produk fisik seperti funnel-nya yang baik seperti apa ya? Konten iklan untuk mencari gimmick gratis apa yang menarik ya? Fisik ya? Fisik itu kayak mungkin kayak Blue ya. Kalau Blue sih saya mainkan biasanya giveaway ya. Nah jadi Instagram itu tempatnya anak muda. Teknik sih banyak banget ya. Teman-teman ini sih, nah makanya jangan semua dipikirin sendiri, teman-teman harus cari partner sih. Partner tuh cari kalau partner tuh digital strategis ya. Kalau misalnya teman-teman bukan orang yang digital strategis, cari partner yang digital strategis. Kalau teman-teman digital strategis, cari partner yang jago bikin produk gitu. Nah itu kalau berketemu, wah itu keren banget. Itu keren banget asli. Itu bisa jalan. Yang satu bikin produk yang enak. Kayak saya ini kan berpartner nih sama ada tim lah ya, tim yang ngurusin produknya biar terus enak tuh gimana, karena saya nggak ngerti tuh, untuk bikin produk yang enak saya nggak ngerti, tapi kalau traffic saya ngerti gitu. Nah teman-teman, siapa tadi ya, multimedia tuh ya bisa, nah kayak gini nih, bikin apa, giveaway, bikin quiz-quiz begini nih, mana kan tuh dia gitu ya, nanti contek aja nih ya, belum endorse ya, Instagram belum endorse. Nah ini untuk cari leads ya, nah kudu diiklankan. Mas Budi, Mas Berto saya bangkrut, gimana tipsnya agar pikiran tetap tenang dan tidak stres dan kembali semangat? Yang kedua, gimana membuat agar teman yang udah beli ke kita, mereka beli akhirnya jadi pelanggan tetap? Wah ini bagus nih, ini gua banget nih. Gimana pikiran tenang dan tidak stres, langsung mulai usaha lagi, biar lupa bangkrutnya, ini beneran nih. Jadi saya bangkrut kan dulu, kalau saya cerita ya zaman dulu tuh yang martabak sih paling berkesan, itu bener-bener SMA tuh, zaman-zaman SMA ya. Jualan martabak, bangkrut, wah itu pulang tuh jam 1 pagi dan lain-lain ya. Itu nggak sampai seminggu, kita udah mulai bisnis baru lagi. Udah mulai bisnis baru, sehingga yang bangkrut itu lupa gitu. Nah gitu ya. Untuk konsumen tetap beli lagi jadi pelanggan, nah ini harus pakai funnel nih, masukin ke dalam kolam. Masukin ke dalam kolam tuh WA kayak gitu, atau apa ya, Instagram, terus kita kasih giveaway, terus kita kasih quiz gitu ya. Ya sebenarnya yang dimainkan Baim Wong itu kan subscriber itu kan ibarat dia kan pelanggan tetapnya Baim Wong ya. Jadi dia memainkan dengan cara giveaway, bikin konten yang menarik kayak gitu sih. Russell Brunson nggak ada versi bahasa Indonesianya. Oke, apa ya? Waduh, masih banyak ya. mungkin satu lagi kali Mas Oh Berto. iya ya, oke. Mm-mm. Apa ya? Oh, ini aja nih, Om Berto saya mau tanya, gimana cara menghitung harga untuk kita berikan ke para calon mitra franchise kita? Ini tadi menjawab pertanyaan juga yang bagus, yang mana tadi ya? Jadi gimana ya supaya mitra itu tertarik ya? Nah teman-teman bikin websitenya, bikin ini dong pakai. Jadi teman-teman bikin copywriting-nya, kuncinya itu ada di website sama kalau Instagram kita tidak bisa menjelaskan banyak. Kuncinya adalah teman-teman harus punya website. Makanya tadi dapatkan hosting yang
diskon tuh ya di Dewa Web ya. Terus teman-teman bikin proyek, sebenarnya proyeksi ini tidak boleh dikeluarin ya, karena sebenarnya nggak boleh sih, nggak tahu kenapa ya nggak boleh. Tapi ini sebenarnya kita kasih gambaran kan. Mana ya? Kok nggak ada ya? Nah ini proyeksi ini. Proyeksi ini tapi harus kasih ada disclaimer-nya bahwa nggak semua bisnis akan berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi sebenarnya mitra itu kalau mau ngambil dari kita, dia sudah tahu nih, dan yang kita ceritakan ini adalah kisah nyata ya, jangan bohongan ya. Artinya ini adalah gerobak yang udah saya jalankan, yang udah benar-benar udah 1.000 tahu sehari, dapat income-nya segini gitu. Jadi kalau kita bisa jual 1.000 tahu sehari, income-nya bisa 10 juta lah kira-kira terbaiknya ya. Kalau 500 bisa dapat income 4 juta per satu gerobak gitu ya. Ini bukan ngarang, tapi ini beneran yang kita lakukan di lapangan. Tapi kalau tanya pandemi ini udah bukan 10 juta lagi, ini saya mau terus terang aja. Ini kepotong ya 20-30% ya. Karena pandemi ini walaupun tetap berjalan, tapi emang masih kena lah. Karena daya beli masyarakat juga turun gitu ya. Tapi ini udah mulai perlahan bertumbuh ya. Kan kita kan makin lama mitranya makin banyak kan. Nah kalau mitranya tambah banyak ya, nanti akan kembali melesat lagi. Nah ini contoh-contohnya ya, teman-teman nanti bisa contek nih tahugo.id ya. Terus kalau udah punya website, hajar semua ya, jangan cuma .id doang, .co.id-nya juga ambil, .com-nya juga ambil gitu. Nah ini yang ini di Dewa Web nih yang ini. Nah, jadi ambil hajar semua domainnya supaya tidak diambil orang lah ibaratnya kayak gitu. Oke, mungkin kalau one day nanti mau ada pertanyaan lagi, kita kan SB1M selalu ada webinar setiap Rabu siang 1:30. Nah, teman-teman ini aja follow Instagram ini. Biasanya nanti kita infokan ada. Jadi saya besok ada webinar lagi di SB1M ya, 1:30. Nah, mungkin kalau mau berlanjut pertanyaan tuh biasanya di situ tuh saya bisa lebih lama tuh jawab pertanyaannya gitu ya. Oke, terima kasih mungkin Mbak Lintang. Oke, Cukup kali ya. terima kasih Mas Berto untuk jawaban-jawabannya pada sesi Q&A. Tadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai SB1M, bisa langsung follow Instagramnya di SB1M Official Club. Atau yang mau ada yang mau tanya-tanya mengenai Mitra Tahugo, tadi di websitenya di Tahugo.id. tahugo.id untuk tahu cara memitrakan Tahugo itu. Karena banyak juga di Q&A nanya mengenai bagaimana cara jadi mitranya atau franchise Tahugo ini, Mas. Oh ya, ntar ngobrol-ngobrol aja di situ, nanti ada itunya kok yang jawab gitu. Nah, itu ya. Ada AE-nya ntar. Sudah terjawab ya teman-teman untuk yang mau mitra atau franchise Tahugo. Nah, kemudian sekarang kita mau masuk ke sesi quiz. Di sini aku akan bagi 3 paket scout untuk kalian secara gratis. Syaratnya kalian harus menjawab pertanyaan yang nanti akan aku kasih. Nah, nanti aku minta tolong Mas Berto untuk memilih jawaban yang paling tepat buat Mas Berto ya. Gimana, Mas? Oke nggak, Mas? Iya. Yeah. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan tips-tips membuat bisnis dari Mas Berto. Aku kasih waktu sampai 15.35 ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau jawab, boleh tolong pakai hashtag jawab agar Mas Berto juga lebih mudah memilih jawaban yang paling tepatnya. Jadi nggak tercampur dengan chat-chatnya. Hashtag jawab, misalkan cari bla 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 gitu, misalkan. Ini jawabnya di mana? Di kolom chat, Mas Berto. Hah? Di kolom di chat? Oh, di chat. Jawab aja teman-teman, hashtag jawab bla 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 gitu. Nah ini benar nih, langsung nih, Bernice, Devina, Pauline, jual apa yang kita pakai sehari-hari. Aduh, ada lagi Mas, mungkin bisa di 15.30. Alexander Sitorus nih, lengkap banget dicatat nih. Ini Alexander Sitorus nih. Alexander Sitorus nih, mau dipilih yang? Iya, Alexander Sitorus sama Bernice Delvina. Satu aja Mas, satu. Oh, satu aja? Ini ada pertanyaan lain lagi. Oh gitu, ya udah Alexander Sitorus ini berarti yang paling lengkap. Oke, selamat, maaf ya teman-teman, Mas Berto sudah memilih pemenangnya, yaitu Kak Alexander Sitorus. Jadi selamat Kak Alexander Sitorus, Kakak mendapatkan paket scout gratis dari Dewa Web untuk 1 tahun. Tahun, Untuk cara klaimnya nanti akan aku email ke Kak Alexander, Kak.
Oke, teman-teman. Hadiahnya paket scout. Oke, pertanyaan selanjutnya, tunggu sebentar dong. Oke, sebutkan cara berburu dream customer dari Mas Berto, yang tadi Mas Berto sudah sebutkan dan jelaskan tadi. Boleh dijawab ya, teman-teman? Cara berburu dream customer. Cara berburu. Iya. Bisikan ke IG ya udah. Wah ini bener semua gimana nih ya? Pilih salah satu, Mas. Ini Ini aja kali yang jawab duluan berarti ya, Kusumawati ini ya, influencer selebgram nih ya. tunggu sebentar. Kusumawati. Kusumawati ya? Iya. Oke, sebentar. Selamat Kak Kusumawati, Mas Berto sudah memilih kakak. Jadi selamat Kak Kusumawati, kakak mendapatkan paket scout dari Dewa Web untuk 1 tahun. Selamat Kak, untuk cara klaimnya nanti akan aku email ke Kak Kusuma. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Dewa Web, mengenai Dewa Web, jadi aku aja yang milih, Mas Berto. Oke, siap. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku akan pilih yang jawabannya paling cepat ya, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, kode promo apa yang dapat kalian gunakan untuk mendapatkan diskon cloud hosting sebesar 25%? Coba dijawab. Aduh, sebentar. Yang paling pertama, di chat aku dari Kak Steven Ivan. Jadi, selamat Kak Steven Ivan. Ini jawabannya benar. Kode promonya yang dapat digunakan adalah sukses dari rumah. Kak Steven mendapatkan paket scout secara gratis untuk 1 tahun dari Dewa Web. Selamat Kak Steven Ivan. Nanti untuk cara klaimnya akan aku email ke kakak. Oke. Itu sekian sesi kuisnya. Mohon maaf. Sukses. Oh iya, salah. Bukan Ada yang komplain lagi tuh, salah tuh Steven. Sorry, bukan Kak Steven Ivan. Aduh, sorry banget. Kayak bener lagi di lapangan ya. Salah gitu. Terus ada yang komplain. Sorry. Hostnya ini. Sorry teman-teman, aku cari yang paling bener lagi. Aduh, maaf. Semoga dimaafin ya. Itu aja yang ngasih tahu salah aja tuh. Siapa nih? Sugiarto ya. Aduh, sorry banget. Jadi ribut, maaf banget. Oke, ini Pak Edi udah, Pak Edi CEO Deweb udah milih juga nih di chat. Pak Edi ngecat aku. Yang bener duluan itu Albert. Mbak Lintang jangan grogi. Malu, maaf. Ya, Pak Edi udah milih nih dari chat. Pak Edi juga mantau nih. Yang menang adalah Albert. Jadi, aduh, sorry banget. Aduh, selamat Kak Albert, kakak yang mendapatkan paket scout. Berarti ada yang buat tidak jawab. Enggak gitu dong, Kak Cecep. Selamat Kak Albert, yang mendapatkan paket scout 1 tahun dari Dewa Web. Untuk cara klaimnya nanti akan aku email ke kakak Albert. Aduh, sorry banget ya Kak Steven. Aku salah baca. Oke. Sekian untuk sesi kuisnya. Aduh, maaf banget salah. Sekian untuk sesi kuisnya. Mohon maaf bagi yang belum dapat hadiah dari Dewa Web. Kedepannya juga kami akan bagi-bagi hadiah lagi di webinar-webinar selanjutnya. Kemudian aku juga ada pengumuman untuk webinar selanjutnya. Jadi malu banget nih. Untuk webinar selanjutnya, kita akan mengadakan webinar di tanggal 8 Juni, minggu depan, Senin, mengenai Introduction to User Interface. Pembicaranya nanti akan dibawakan oleh UI designer dari Tokopedia. Jadi bagi yang tertarik, kalian bisa langsung daftar di dewatalks.com ya teman-teman. Webinar selanjutnya akan mengenai Introduction to User Interface. Kemudian bagi jadi buyar nih karena salah milih jawabannya. Masih rame tuh chatnya soalnya. Sorry banget teman-teman. Nah, oke. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pemilihan jawaban seperti tadi selama webinar. Jika kamu tertarik dengan webinar hari ini dan ingin mengetahui informasi terkait webinar Dewa Talks selanjutnya, kalian bisa mengikuti sosial media kami di dewatalks.com atau di Instagram kami @dewatalksofficial. Dan bagi kalian yang tertarik mencari tahu lebih lanjut mengenai cloud hosting, pengembangan website, kalian bisa langsung kunjungi website kami di dewaweb.com atau melihat YouTube kami di youtube.com/dewaweb.
Jangan lupa ya teman-teman untuk kunjungi website kami di dewatalks.com untuk melihat jadwal-jadwal webinar dan video-video webinar sebelumnya. Kemudian jika kalian tertarik untuk mengikuti komunitas Dewa Talks di WhatsApp group, kalian bisa langsung scan QR code ini atau dari tim kami, Jocelyn sudah memberikan linknya dari kolom chat. Oke, mungkin sekian dari aku. Mungkin Mas Berto mau ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Ya, terima kasih yang udah hadir, udah komen semuanya di masa pandemi ini. Kalau ada yang jatuh, kita semangat bareng-bareng lah gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa terus bersedekah gitu ya. Mungkin kalau ada salah kata juga minta maaf. Semoga semua yang ada di sini selalu diberkahi, banyak rezekinya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi, Mas Hari, Delvina, Jocelyn, Mbak Lintang. Thank you. Terima kasih Mas Berto udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengisi sharing mengenai UKM. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata selama webinar ini. Jika kalian mau menonton webinar ini ulang, kalian bisa langsung cek di website kita, dewatalks.com. Biasanya kita akan upload secepatnya. Nanti akan kami infokan kalau misalnya sudah di-upload. Baik, sampai sini aja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya oleh Dewa Talks. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Berto. Thank you. Thank you. Cari hosting yang aman,